Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari dari Jakarta, Pak Haji. Hajat yang pertama, saya di bisnisnya insurance. Apa? Asuransi. Yang kerja di asuransi siapa? Saya. Oh iya. Asuransi apa? FWD sekarang. Apa? FWD. Apa tuh FWD? Yang dari Hong Kong. Hong Kong? FWD. Ya. Bukan ngongkong ya? Bukan. Saya maunya ngongkong. Hajatnya pengen punya omset pribadi melampaui 1 miliar dan omset grup melampaui 5 miliar di tahun ini. Oh iya. Gitu. Caranya gimana? Iya, betul. Gampang. Kalau bos pengen omsetnya 1 miliar pribadi, grup 5 miliar pribadi, kembaliin lagi ke kita. Nah bos bisa bikin takjub Allah apa? Biar nanti Allah bikin takjub kita. Sekarang kalau kita tanya, kita nuntut alias protes sama Allah. Allah, gua mau pokoknya pasti 1 miliar, grup 5 miliar. Bacot lo jaga. Lo bisa bikin takjub gue apa coba? Nah, jadi lo bikin takjub Allah dulu aja. Kayak Roni, Ya. Pak Haji, omset saya sembako 20 juta per hari. Ya udah, kalau bisa 10 miliar per bulan. Jadi naikin takjubnya ke Allah. Nah, dia bikin. Sekarang malah terlampauin. Omsetnya 18 miliar. Padahal saya ngajarin 10 miliar. Sekarang omsetnya per hari 600 juta. Jadi kembali lagi, lo bisa bikin takjub Allah apa? Ibadah ekstrim. Boleh, bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran, bertahap, 12 juz. Sedekah ekstrim. Boleh, gaji lo 100% disedekahin, berani gak? Gak berani Pak Haji. Yaudah, 90%. Gak berani Pak Haji, lo jangan kalah sama pelacur. Tuh pelacur sedekahnya 90%. Gua ada pasien bos, kerjanya pelacur, jual alat kelamin. Bayangin, orang make dia tiap hari itu aja nggak bosen. Gue bilang enak emang. Pulen Ji, pulen. Aji mau nyoba? Mau. Coba bos. Jadi kalau dia malam praktek, tuh pelacur dapatnya 10 juta, sedekahnya 9 juta bos. Berarti perawatan alat kelaminnya cuma 1 juta. Gue bilang kok murah bener perawatan alat kelamin, kan pakai betadine bubuk. Jadi lo bikin takjub Allah dulu bos. Apa yang bisa lo bikin takjub? Bebas. Mau ibadah ekstrim, mau sedekah ekstrim, mau yakinnya ekstrim. Kebanyakan nih bos, tamunya Erdai pada lenjeh-lenjeh. Tahu gak lenjeh-lenjeh? Maunya dia sendiri. Mau penghasilan sebulan 10 miliar, empret. Bikin takjub Allah dulu. Bangun jam 00. Paksain senyum. Paksain sholat tahajud. Paksain baca Quran. Nih baca Quran gak mau. Cuman 2 juz aja. Ya naikin dong. Karena kita selama ini bos, umur lo udah berapa bos? 49. Udah tua, kita ini udah umurnya 49, udah gue 54. Kita udah kerja dari dulu begini-gini aja. Nah coba kita baca Quran. Begitu bos. Jadi lo harus yakin. Kalau lo nggak bikin takjub Allah, ya lo cuman angan-angan doang, hanya cuman menghayal. Target tulis, tapi nggak mungkin. Nah lo bikin takjub Allah. Banyak di negeri ini bos, orang tuanya pada miskin-miskin, tapi anaknya kaya raya tajir melintir. Apa duitnya dia? Bukan, duitnya orang segelintir orang doang. Nah lu juga begitu. Oke? Ya. Nanti pasti. Yang kedua apa bos? Yang kedua, mau dapat jodoh terbaik Pak Haji. Jodoh, jadi ini kalau kawin yang keberapa? 2. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Kriterianya kayak gimana bos? Istri yang kedua yang lo idam-idamkan? Ya standar Pak Haji. Hah? Standar lah maksudnya. Standar. Pokoknya yang penting PBB. Soleha masih bukan PBB aja. Kriterianya PBB. Apa tuh Pak Haji? Perempuan yang penting bolong.
Hah? Bulan. Yang bulan goyangan kali. Bos, perempuan sekarang bos, kalau kita nggak punya duit bos, udah siap-siap kita dicerai bos. Oh bener. Benar, Pak Ade. Kok bener? Benar. Bahagia duit aja. Ya iya iya. Jadi saran gua bos, udah lo jangan kawin dulu aja. Yang penting lo bikin takjub Allah. Nanti kalau lo mobilnya kayak gua Robicon, pakai Alphard, pakai Mercy E500, pakai Dodge Journey, nanti cewek pada ngintilin bos. Gue juga begitu nih bos. Walaupun gua ngajarin, itu cewek antri bos, ngintilin. Tenang aja, yang penting lo takjub dulu Allah. Buat apa perempuan dicari perempuan mah? Datang sendiri bos, dia parkir, ya. Gitu loh. Ya, siap Pak Haji. Makasih. Yo, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Rita, tapi saya non Muslim. ya. Tinggalnya di mana? Tinggal di Cibinong. Cibinong. Iya. Tahu Saya- RDI dari mana? Saya tahu RDI dari YouTube, tapi saya kesini udah 3 kali, 4 kali. Apa? Udah 4 kali sama ini. Apa? Udah 4 kali kemari Pak Haji. Tapi yang pertama nggak ketemu Pak Haji. Pertama cuma iseng ngeliat, pengen tahu. Nah yang kedua saya kesini ya, saya terkabul lah, saya punya hajat, saya coba ngikutin. Gimana? Yang kedua saya kesini, saya terkabul Pak Haji. Saya cuma ngikut. Apa yang terkabul? Saya iseng nih Pak Haji, apa benar apa enggak, apa iya gitu kan. Saya mandi Pak Haji, no. Bisa? Kan kalau orang Islam kan baca Al-Quran, Iya. Ayub. Nah saya Pak Hotman Paris kan bukan Islam. coba minta. Dia cuma bangun jam 00, senyum, Sini udah mandi. mandi. Saya ngerokok, ngopi, saya berdoa ada tuh Pak Haji kan. Saya baca Alkitab Ngerokok sama ngopinya di mana? di rumah. Oh iya. Dia ngerokok. Terus ngapain lagi? Saya baca Alkitab. Nah, udah. Terus saya bilang, aduh saya pusing nih nggak punya duit, bakal modal jualan. Nggak denger gue, deketin nih kayak gini. Saya pusing nih nggak punya modal, bakal jualan. Mau jualan apa waktu itu? Saya mau jualan makanan matang gitu Pak Haji. Terus ya tiba-tiba ponakan, nomor rekeningnya masih yang lama ya? Iya, saya bilang. Tuh saya transfer 300.000. Alhamdulillah nih kalau 300.000. Wow. Alhamdulillah nih kalau kata orang Islam kan. Nah, udah. Terus ya nggak lama lagi, Mak itu saya transfer 500.000 Dari ponakan lagi nih. Oh. Saya nggak minta. Alhamdulillah, berarti gue punya modal nih bakal jualan. berarti ilmu RDI luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mau Islam nggak Islam pokoknya alhamdulillah. Terus Ya, ini ya, saya, ya, ya, ini ya. lagi tangan saya Pak Haji. Hah? Tangan saya kan nggak bisa bergerak nih. Tangan lu nggak bisa bergerak. Tadi ini nih Pak Haji nih yang jempol. Kalau orang laki mah enak ngaceng kan Pak Haji. Iya 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 iya. Nah ini tangan ngaceng kan nggak enak. Begini melu nih Pak Haji nih. Iya iya iya. Berarti nggak bisa buat ngobel dong. Nah makanya dari itu Pak Haji. Iya Terus iya 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 iya. iya. pas saya habis mandi saya nggak sadar, saya gini lah tangan saya kok bisa bergerak. Nah sekarang kan bisa nih Pak Haji. Bisa gerak. Nah di sini ada benjolan. Sekarang benjolan udah hilang Pak Haji. Oke. Nah sekarang saya gini sini saya bilang, aduh saya kesini bawa anak kan, anak saya minta jajan, saya nggak punya duit. Oh lu punya anak? Anak ponakan. Oh iya. Bukan lahir dari rahim lo kan? Bukan. Ya karena gue lihat rahim lo agak oblak sedikit. Apa aja udah itu mau minta jajan, minta ayam Kentucky. Aduh nggak ada Kentucky, ke Indomaret. Saya bilang nggak punya duit, kata Pak Haji nggak bilang nggak punya duit kan. Ucapan adalah doa. Iya, saya bilang, ayo masuklah ke Indomaret nih Pak Haji. Terus duit tinggal 50.000 ntar bakal pulang, nggak ada ongkos kan. Saya lihat ada ATM Pak Haji, ATM Mandiri. Cobalah saya cek, keluar Pak Haji 200.000. Keluar? Dari mesin? Nah berarti kan rezekinya anak kan Pak Haji. Iya 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 iya. Dia mau makan apa? Beli tuh Pak Haji ayam, ya kan? Nah karena saya punya hajat, saya mau ngasih sedekah buat anak yatim 50.000 nih Pak Haji kan? Deh, saya kasih tuh Pak Haji 50.000. Baru saya ngambil dari ATM, dia telepon lagi, tuh ada cair dana tuh 1.800.000. Karena saya bilang semoga saya dapat uang 2 juta. Pas saya pikir dapetnya pas dong 2 juta. Pas. Iya iya iya. Udah. Wah tepuk tangan dong, luar biasa. Nah kemarin ini saya bayar kontrakan. Aduh sekarang saya nggak punya bayar kontrakan nih. Tapi saya mau jualan.
gimana? Nah saya dikasih centang sama Bang Regi. Dikasih centang sama Om Regi. Kemarin tanggal 2, tapi centangnya mentang-mentang saya jelek dikasih yang jelek Pak Haji. Kan biasanya kalau centang disesuaikan sama muka. Ini mentang-mentang Karena saya muka lo jelek, jadi centangnya jelek. Jelek Pak Haji. Kalau lo mukanya putih, centangnya putih. Iya tuh kan sesuai. Jadi dengan centong centang. sesuai dengan muka, bukan Iya. centong sesuai dengan alat kelamin enggak. Bukan. Alat kelamin lo pulen, tapi muka lo penyok. Betul Pak Haji. Nah nggak punya duit nih Pak Haji. Saya punya duit 100 sarang lama tuh Pak Haji, sama 1 ringgit. Ini kan kata Pak Haji suruh garuk-garuk nyentang-nyentang. Ya, dipanggil. Saya panggil ini. Ringgit, lu kan uang Malaysia, lu nih 1 uang rupiah. Gue centongnya ntar panggil temen-temen lu ya. Gue mau jualan nih besok. Ada pemilu nih, gue mau apa tuh mau jualan, ntar gue mau balik kontrakan. Jadi mau jualan apa rencananya? Nasi, makanan apa Pak Haji? Oh. Nih besok nih, nah lihat Jadi beli mateng apa goreng sendiri? Kita masak Pak Haji. Oh, goreng sendiri. Nah, udah dapat tuh Pak Haji, 1 juta tuh Pak Haji. 1 hari itu dapat 1 juta saya. Baru saya mau bakal modal jualan, yang punya rumah datang mau nagih kontrakan. Waduh, nagih kontrakan ya. Gue bilang, ntar kalau gue jualan, ntar gue lagi mau punya kontrakan, lo bisa jualan gak bisa berkontrakan. Ntar kalau gue bayar Jadi yang diutamain apa dulu nih? Nah, itu gini, oh iya, saya ingat sama Mbak Nadia kan? Mbak Nadia yang hajatnya terkabul 1 triliun. Nah, Ditarget 460 miliar. dia bilang, Terlampaui. Dia cair 1 triliun. Lu sedekahin itu duit. Akhirnya kemarin tadi nih Pak Haji, saya sedekahin tuh duit semuanya tuh Pak Haji. Berapa? 700 kan udah bakal ongkos kan kemarin ya. Udahlah gue sedekahin 700 kemarin, gue sedekah 50 dapat 2 juta. Sekarang gue nggak mau bilang 2 juta. Nih gue sedekahin nih 700. Besok gimana besok amang punya rumah gue udah usir lah, gue bilang gue pasang badan deh. Iya. Saya sedekahin tadi Pak Haji 700. Tadi 700.000. padahal tuh saya mau jualan berkontrakan rumah, tapi udah dah biarin. Jadi kontrakan berapa? 3.600.000. Kontrakan. Kalau dagang modalnya berapa? Kan duit saya modalnya 1 juta lah, saya lagi tekannya. Oke. Tapi ya udahlah, nggak usah jualan, nggak usah berkontrakan, mendingan duit bakal sedekah aja dulu deh. Itu bayar kontrakan kok mahal bener 3,5 juta. 2 bulan Pak Haji. Hah? 2 bulan. Oh 2 bulan. Iya. Udah dah biarin deh, gue nggak usah jualan sampai berkontrakan. Udah mentok sana mentok sini, mendingan duitnya kasih ke RDI aja udah ke anak yatim. Saya tadi Pak Haji. Padahal lo non muslim ya. Yang muslim aja belum tentu berani ya. Ini lo non muslim nekat. Biar besok gue pulang, terserah yang punya rumah mau ngusir gue lah, gue pulang keluar lah. Yeah. Saya bilang itu bodo amat. Tapi nggak mungkin lo diusir. Nggak ada pemilik kontrakan ngusir orang jelek, hampir nggak ada. Emang saya jelek Pak Haji, saya Iya. itu doang Pak Haji. Terus gimana nih Pak Haji? Saya besok pulang diusir kan, dia mau punya kontrakan nih Pak Haji. Gampang, biar lo nggak diusir, biar lo dapat duit gantinya dari Allah, minimal Allah ganti 7 juta. Amin. Colek alat kelamin lo, taruh di mulut. Pasti Allah ganti gue 10 juta. Pasti Allah kasih gue besok pagi 10 juta. Pasti Allah kasih gue 10 juta. Lo celek. Lo mandi besok pagi, mandi atau hari ini mau mandi bebas. Andukan sebelum pakai celana, lo remes dulu alat kelamin lo 10 kali, 9 kali. Taruh di muka lo. Allah ganti gue 10 juta. Besok hari ini Allah kasih gue 10 juta. Hari ini Allah kasih 10 juta. Ulangi lagi sampai 9 kali. Diulang-ulang. Ulang lagi. Nanti ada orang linglung yang ngeliat lo, langsung dia kasih lo tunai 10 juta. Amin. Begitu. Nah karena tadi kan tamu gue juga ngebel, Ji, gue lagi nyari tumbal, Ji. Aduh. Bisa gak, Ji? Gue bilangnya ada nih, gue bilang. Gue kasih 10 juta, mau gak, Ji? Mau dia, mau. Enggak mau. Ya udah lo panggil, nanti ada yang orang lo ngasih gue 10 juta pasti. Ada lagi? Udah Pak Haji. Praktekin ya. Oke Pak Yo, Haji, nggak makasih. apa-apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya sudah 4 kali kesini, baru pertama kali ketemu Pak Haji. Nama saya Supriyanto dari Supriyanto, pertanyaan apa toh? Saya itu ada kredit rumah. Ada kredit rumah. Iya. Nah, Terus? 2 bulan ini suku bunga naik. Suku bunganya naik. Apa? Suku bunga Suku bank bunga Iya, naik. Iya, agak kelimpungan saya. Jadi cicilannya naik. Iya.
Terus Nah, gimana itu Pak Haji biar bisa turun suku bunganya Pak Haji? gini, yang bikin hajat kita lemot, satu lo takut, dua lo berharap. Orang yang takut sampai kiamat hajatnya nggak bakal dikabul. Jadi yang ngabulin tuh Allah murka. Buat apa lo takut? Takut jatuh tempo, takut ditagih kontrakan, takut, nggak boleh. Kita kadang suka takut, dua suka berharap. Makanya kata Allah, bahasanya nih, jalanin, syukurin, nikmatin. Nah kalau kita masih enggak, mikir, duh kalau suku bunga naik jadi gimana cicilannya? Komen, ngeluh, ya lo hidupnya begini aja sampai mati, lo begitu aja hidupnya, nggak bakal jadi konglomerat kayak 9 naga orang terkaya di Indonesia. Nggak mungkin bos. Orang kaya raya bos nggak pernah takut dia bos, takutnya sama Tuhan doang. Siap. Lu mah takut suku bunga naik. Lu nggak bakal jadi presiden bos. Presiden nggak boleh takut bos. Iya, minjem aja terus. Ngapain orang yang bayar nanti Allah, tenang aja. Oke, siap Pak Haji. Terus jangan. Iya, siap. Kedua, menghina Allah itu tidak menjelek-jelekin nama Allah, bukan. Khawatir besok nggak punya duit, khawatir besok nggak bisa bayar bunga, khawatir besok nggak pegang duit, itu udah menghina Allah tahu. Kan Al-Quran ayatnya jelas, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, kata Tuhan aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Masa ngasih duit lo 1 miliar nggak bisa, masa ngasih ibu itu duit besok pagi 10 juta nggak bisa. Kecil lah orang malam guru aja di siang bisa. Lo nggak yakin bos, hidup harus yakin. Siap. Udah lo mukanya jelek, hidungnya pesek, rambutnya pendek, lo harus pede bos. Siap. Pasti gue bisa bayar, pasti gue lunasin, pasti gue nggak punya utang. Begitu. Harus yakin. Harus, kalau nggak yakin nggak bisa. Siap. Oke? Ini saya maaf Pak Haji, sebelum kesini saya kan lihat di YouTube dulu. Sebelumnya malah saya mimpi, tapi saya belum kenal Pak Haji. Saya ngelihat laki-laki naik kuda muter aja. Saya pede, saya kirain itu Prabowo. Ternyata Prabowo. kirain saya Prabowo Besok, naik kuda. besok kita pilih besok. Bisa pilih ya. Nah terus mimpi yang kedua itu saya lagi nonton TV, itu keluar tuh tulisan tuh, cuman gak jelas. Nah seminggu kemudian saya ngeliat di TikTok nyekrol kayaknya ini gambar apa gitu. Gambar apa? RDA ya, warna merah terus ada tulisan putih. Iya. Gitu. Nah terus saya ikutin yang ada Pak Haji habis privat, terus waktunya 3 jam waktu itu. Nah terus suruh baca alhamdulillah 99 kali. Alhamdulillah 99 kali, terus dengan menyebut dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak yatim pasti gitu kan, ada idenya. Saya baca 99 kali balikan. 2 kali saya dapat duit 10 juta Pak Haji. 10 juta? 10 juta Tunai? enggak ditransfer. Oke. Ada urusan gitu tapi goal dua-duanya. Oh, iya. Gitu. Bos, kalau kita pernah terkabul, itu pasti terkabul terus, Amin. nggak pernah enggak. Contohnya pernah terkabul apa? SD pernah naik kelas, SD pernah lulus, SMP pernah naik kelas, SMP lulus, SMA pernah naik kelas. Berarti ini pasti terkabul bos. Amin. Ada temen gue SMA nggak naik kelas, tapi sukses. Tenang aja, punya bini, punya anak. Lu juga pasti begitu bos. Iya. Masa enggak? Ini saya yang jalanin apa ini Pak Haji? Kasih wejangan Pak Haji. Yakinnya 3 dewa. Lo harus yakin. Siap. Pasti gue bisa lunasin. Ngapain nyicil bos? Kalau bisa mah jangan nyicil, lunas. Duitnya dari mana? Ya dari Allah. Kan gue nggak kerja. Emangnya orang punya duit mesti kerja? Enggak lah. Mediator, makelar, itu kan nggak kerja. Udah bangunnya siang, bebas waktunya, duitnya banyak. Markus, makelar kasus, ya kan?
Makelar kasus emang duitnya nggak banyak, Markus. Iya, iya. Banyak bos. Tenang aja, udah lu jalan. Yang penting lu masih punya alat kelamin nggak? Punya. Ya udah itu aja lu pegang dulu. Iya, iya. Remes, taruh di muka, remes. Pasti gue punya duit, pasti gue punya duit, pasti gue punya kendaraan, pasti gue punya kendaraan, pasti gue punya supir, pasti gue punya supir. Gue nggak mikir loh bos, sampai hari ini gue punya supir 5. Denny, Ian, Kevin, Parto, satu lagi siapa tuh? Lupa gue. Supir gue 5. Ya supir gue 5 lupa. Ya Kevin, Parto, Ian, ada si Parto, Ya. Denny, satu lagi tuh orang mana? Orang Garut, orang Ciamis. 5 supir gue bos. Di mana-mana orang supir 1 bos. Di mana-mana supir 2, supir pribadi. Supir gue 5. Kok gitu Ji? Lah kan gue kerja sampai malam, jadi supir 2. Yang satu nyupir, yang satu istirahat. Ntar malam gantian lagi, aplusan lagi. Jakarta, Bogor, Jakarta, Bogor. Tadi ke Jakarta privat, balik lagi ke Bogor. Kalau supir 1, kasihan lah 2. Iya, iya, Pak Haji. Begitu. Saya punya rumah Kadang banyak. ganjil genap. Gue mesti bawa mobil 2. Kalau masuk ke dalam kota ganjil, nomor tanggal ganjil genap begitu. Ya. Udah lo praktekin aja bos. Muka lo mumpung jelek bos. Tenang aja. Ntar saya punya rumah banyak ya Pak Haji. Hah? Punya rumah banyak ini saya. Iya sama kayak keong. Iya. Pak Haji, yang kedua, saya ini honor 15 tahun. Honorer 15 tahun saya. Lo tuh kurang sedekah bos. Sedekah lo kurang. Lo tuh kebanyakan mikir. Oke. Maaf ibu. Kenapa kita rumahnya tipe 21? Kenapa rumah kita dempet-dempet, tembok sama tembok tetangga dempet? Kenapa rumah kita kaya raya, tajir melintir kata orang, tapi rumahnya dempet? Kenapa kita rumahnya pas-pasan? Kalau rezeki masuk itu nggak mikir, tapi kalau duit keluar lu mikir. Harusnya kalau duit keluar nggak mikir bos. Duit masuk nggak mikir, keluar nggak mikir. Duit masuk nggak mikir, keluar. Tapi kalau duit keluar mikir, masuk mikir. Duit keluar mikir, masuk mikir. Nggak usah mikir bos, terus keluarin nanti masuk. Cus. Kita nih kalau keluar mikir, bayar listrik mikir, perpanjang STNK mikir, bensin naik mikir, si goblok. Bensin naik beli aja berapa bensin harganya, bayar aja udah. Nggak mungkin lo deh bahasanya protes terus bensin turun, udah aja beli, nanti juga ada rezeki lagi. Listrik naik, bayar, nanti juga ada lagi. Lo mikir bos, mau bayar, mikir. Iya benar Pak Haji, benar Pak Haji. Makanya otak lo dicuci pakai rinso. Hampir 100% orang di Indonesia, kenapa hidupnya pas-pasan? Motor nyicil, mobil nyicil, rumah nyicil, kadang pasangan hidup nyicil. Karena kalau kita mau ngeluarin, mikir. Orang duit masuk nggak mikir kok, ada proyek, ada tender, bagi warisan dari orang tua, saudara transfer, keponakan transfer, nggak mikir tuh. Kenapa jadi keluarnya mikir? Kata bahasa itu, kalau lo keluar mikir, masuk mikir, kayak piston. Oh nggak piston mobil, tak. Kalau dia macet, tak. Nah, yo, jangan dong. Kayak piston. Rokok gudang garam naik harganya, ya belilah. Jarum super naik, belilah kalau kita mau rokok. Lo lihat orang yang bikin seneng orang kaya raya tajir melintir, baik petaninya maupun pabriknya. Lo lihat pabrik rokok, petani rokok, petani tembakau di Indonesia kaya raya. Kok bisa? Karena dia kalau habis panen goyang-goyang, seneng-seneng, gembira, manggil orang sound system dangdutan, panggil agen tembakau kaya raya, jual ke pabrik rokok kaya raya, pabrik rokok, agen rokok kaya raya, distributor rokok. Kenapa? Karena rokok bikin orang tenang. Cukai naik tetap aja kan bikin orang seneng. Nah lo bikin orang seneng apa tuh? Jangan suka protes. Kita nih suka protes, apa-apa protes, nggak boleh bos. Itu kan udah atas izin Allah. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau orang tukang protes, mikir.
komen sama ngeluh. Udah lu gak usah protes. Bensin naik, beli. Rokok naik, beli. Bayar pajak naik, bayar. Udah bayar aja, ngapain lu protes-protes? Soalnya kan nanti duitnya ada. Mobil nyerempet, bayar. Ini marah-marah sama anak. Kamu dikasih mobil bagus-bagus, nyerempet. Awas lu Bapak nggak kasih mobil lagi. Ya jangan gitu dong. Itu kan doanya Public Chat yang tiap hari Jumat ngundang anak yatim ke Cikarang, 200 anak yatim. Dan HRD-nya Public Chat berdoa, biar toko chat pada order, kata anak yatim gue. Amin. Nah, toko chat tiap malam berdoa tahajud. Kata toko chat, biar bengkel-bengkel mobil pada belanja chat. Pemilik bengkel tiap malam tahajud di RDAY, biar banyak mobil yang pada masuk. Diaminin sama anak yatim. Salah satunya mobil lu nyerempet. Jadi memang udah apa ya? Udah siklusnya begitu. Ini anak naik mobil nyerempet, kita marah-marah. Dasar lo. Jangan bos. Lu kan mobilnya asuransi kan? Iya. OR-nya 500.000 satu OR. Lu punya gak duit 500.000 di kantong? Ada. Udah bayar. Emang ini doanya bengkel mobil tiap malam tahajud di RDA ini kok. Emang nih tiap malam toko cat tahajud biar banyak yang beli kok, bengkel-bengkel repair body. Emang ini tiap hari Jumat sore toko cat di Cikarang ngundang anak yatim 200 anak yatim RDI ngaji di Cikarang kok, biar pabriknya catnya banyak keluar. Emang udah begitu. Lu punya duit ya 500 bayar OR, bayar aja. Jadi duit masuk nggak mikir, duit keluar nggak mikir. Nah lo mikir bos, mau keluar mikir, mau keluar mikir, udah bayar aja. Makanya kan kata karyawan, Pak, itu tamu-tamu dikasih makan semua sotomi, kasih makan. Pak, itu tamu-tamu dikasih makan, kasih makan. Begitu, buat apa mikir? Orang rezeki juga datang, ada aja. Ya, Oke? Tadi kebetulan mobil saya nyerempet emang. Hah? Itu masih penyok. Apa? Mobil saya nyerempet tadi. Nyerempet? Iya. Nyerempet di mana? Di sini mau masuk tukang parkir depan itu. Berarti gue nyindir lo ya? Iya, makanya saya diem aja. Soalnya tadi gue keker, alat kelamin lo penyok. Kok baret-baret? Ini alat kelamin lo gue lihat baret-baret. Oh lo nyerempet? Iya. Oh iya. Bos, jadi mobil lo nyerempet itu udah doanya pemilik bengkel yang tiap malam tahajud. Dia berdoa, ada mobil yang sebelum pemilu nyerempet. Nah, salah satu mobil lo. Dia kan ijab tadi di RDA itu, pemilik bengkel. Gue dengerin tuh. Sebelum pemilu ada mobil masuk, ada yang mobil nyerempet, kata anak yatim. Amin, amin, amin. Makanya gue ngomong, oh lu yang nyerempet. Baru 2 bulan asuransi tadi nabrak lagi saya. Lo tinggal bayar OR-nya aja. Iya. Heran nih kok gue nyebut mobilnya asuransi ya. Iya. Terus bayarnya OR deh. Iya. OR-nya berapa ya? Misalkan 200, bayar aja OR 200. OR-nya 500, bayar aja OR 350. 500. Hah? 350. 350. Oh berarti bener tadi gue nyindir lo. Iya. Tepuk tangan dong. Pak Haji, ini saya tadi honorer ini. Gitu. Hah? Honorer saya jadi PNS gak kira-kira ya? Apa? 15 tahun saya honor. Ya gampang lah bos, gaji terakhir lo berapa? Kan gue nggak hafal gaji terakhir lo. Sedekahin kali 12 kali gaji, nanti lo diangkat jadi karyawan tetap. Pasti bos. Buktinya lo nggak cerita mobil lo nyerempet aja udah gue sindir dari tadi. Masa ini nggak kekeker bos? Gue mah kekeker bos. Oh, kadang orang gue tanya, lo pernikahannya ke berapa? Ke-6 Pak Haji. Kok gue mau nanya gitu pernikahan ke-6? Nah. Oh iya ke-6. Yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal. Jadi 6 kali kawin, perempuan nih bos, bukan cowok, perempuan. 6 kali kawin, anaknya 1, cewek. Umurnya 26 tahun. Kasihan kan, anaknya 1 tapi bapaknya 6. Ya kan kawinan yang pertama dapat anak ya, baru anak umur 3
3 bulan dia cerai, kawin lagi. Di hotel lagi keren di Bogor, bos. Cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Dari 6 bersaudara dia doang yang tukang kawin, bos. Dia mah tukang kawin, tapi kasihan kan. Perempuan yang suka tukang kawin, bonus dari Allah, penyakitnya kista lever. Jadi levernya mengeras kayak cangkang. Hobinya tukang kawin, luar biasa. Mobilnya wow, keren-keren, bos. Honda terus, bos, mobilnya. Honda. Sekarang Honda lagi baru. Tapi tukang kawin. Nah, lu jangan. Ya.